Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar geografi, ya, tentang posisi strategis Indonesia dan potensi sumber daya alam. Ya, cukup menarik nanti pelajaran ini. Kemudian akan diabsen dulu sama Pak Guru. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua pada sehat ya. Tadi apa sudah di pertemuan pertama tadi apa sudah jam pertama tadi apa sudah berdoa? Sudah, berarti kita lanjutkan ya. Jadi anak-anak, pada pelajaran geografi kali ini adalah posisi strategis Indonesia dan potensi sumber daya alam. Kira-kira apakah posisi strategis itu apa sih? Yang dimaksud posisi strategis Indonesia. Ada yang tahu? Posisi yang bagus. Yang lainnya? Yang lainnya? Yang lainnya nggak ada yang jawab? Kemudian kalau posisinya bagus, kira-kira sumber daya alamnya bagaimana? Apa melimpah atau melimpah ya? Jadi sumber daya alamnya melimpah. Kemudian yang lainnya? Jadi di pelajaran kali ini kita akan membahas itu ya. Jadi harapannya nanti anak-anak pada pelajaran kali ini tujuannya adalah anak-anak itu mampu ya. Ini capaiannya itu, capaian pembelajaran mampu menganalisis karakteristik sebaran dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia, serta mengidentifikasi posisi strategis Indonesia dan dampaknya terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk merumuskan upaya mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Jadi bukan berarti posisinya bagus tidak ada potensi bencana, ya. Nanti akan kita kupas di inti materi, ya. Tuh. Kemudian tujuannya anak-anak itu dapat mengidentifikasi letak astronomis, kemudian geografis dan geologis Indonesia dengan tepat setelah melakukan eksplorasi peta dan sumber digital. Gitu ya. Jadi berbagai macam sumber digital yang bisa kita akan dapat. Di antaranya nanti aplikasi misalnya Google Earth ya, yang kita bisa melihat. Kalau zaman dulu ada cuma globe, bundar gitu aja, sekarang sudah ada Google Earth yang memungkinkan kita untuk melihat dengan real kondisi yang ada di lapangan. Ya, nanti kalau misalnya koneksinya bagus, internetnya, kita akan praktekkan Google Earth ya. Kemudian tadi itu dapat menganalisis dampak posisi strategis Indonesia terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya secara kritis melalui diskusi kelompok. Nanti akan dibentuk ke kelompok ya. Jadi ada kelompok-kelompok untuk berdiskusi. Ya. Kemudian dapat membuat peta sederhana atau mind map yang menunjukkan posisi strategis Indonesia dan dampaknya. Nanti bisa membuat peta sederhana. Itu ya, diantaranya ya. Kemudian dapat mengklasifikasi jenis sumber daya alam atau yang dikenal dengan SDA, yang berdasarkan sifat, bentuk, pemanfaatan dengan benar-benar studi literatur dan diskusi. Itu ya. Jadi pertemuan kemarin sudah, pertemuan kali ini kita lanjutkan ya, karena kan ini tidak hanya satu kali pertemuan, tetapi 3 kali pertemuan. Bisa 3 kali atau bisa 4 kali, tergantung nanti diskusinya ya. Gitu. Sekarang kita masuk ke inti materinya. Ya ini ya.
Ini pelajaran geografinya kelas 11 ya, bab 1. Nah, Indonesia sebagai poros maritim. Ada ide? Apa sih maritim? Hah? Ada gambarnya perahu, laut ya. Jadi laut ya. Kemudian nih letak luas dan batas wilayah Indonesia. Jadi letak wilayah Indonesia dapat dilihat dari sudut pandang astronomis, kemudian ada geologis dan ada geografis ya. Letak astronomis ya ini. Kemudian letak geografis ini. Samudra Hindia. Letak geologis yang berbeda ya. Geologis itu lebih pada apa yang terkandung di dalamnya ya. Itu. Kalau astronomis itu biasanya perbintangan yang kita kenal itu ya. Nah ini letak astronomis Indonesia itu berada di 6 derajat lintang utara, kemudian 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, dan berapa? 141 derajat bujur timur. Sudah paham ya? Itu. Inilah letak Indonesia. Ini ada Papua Nugini yang sebelah sini, kemudian Australia, ada Malaysia, ya Singapura. Singapura kecil ya. Kemudian ada Brunei Darussalam. Brunei. Nih, Brunei yang ada di dekatnya Malaysia yang ada di Kalimantan atau Pulau Borneo. Ini yang dikenal dengan Pulau Borneo, Kalimantan ini. Ya. Kecil kalau Brunei itu 1 titik ya, tetapi negaranya makmur ya. Kenapa? Yaitu secara geologis banyak mengandung sumber minyak bumi ya. Tambang minyak bumi itu sangat besar sekali di sana sehingga rakyatnya menjadi makmur ya. Kemudian selanjutnya, nah ini letak geografis. Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia Utara dan benua Australia Selatan, serta di antara Samudra Hindia, jadi barat dan selatan, dan Samudra Pasifik. Pada kejadian ya tsunami di Aceh dulu itu sampai menyebar hampir ke semua, merasakan tetangga. Nah ini karena berada terhubung oleh laut, sehingga memungkinkan gempanya di Indonesia, tsunami-nya nyampe Malaysia, nyampe Thailand, ya, nyampe Jepang, karena terhubung oleh laut, ya. Tuh. Ada yang ditanyakan sampai sini? Paham ya? Nah ini yang dinamakan dengan geologis. Terletak di antara pertemuan 2 lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia, dan 1 lempeng Samudra Pasifik. Letak geologis inilah banyak nanti kajiannya yang mencakup masalah apa? Masalah tambang, ya, masalah susunan apa? Susunan litosfer dan lain sebagainya, ya itu. Jadi gampangnya itu perutnya bumi, kandungannya yang ada di dalam bumi. Karena kita berada di cincin api ini, maka kita terdapat banyak apa? Gunung berapi. Mulai dari mana? Kita bisa lihat mulai dari Jawa, Sumatera, sampai Sulawesi, Papua, semuanya ada gunung api dan mempunyai keuntungan tersendiri. Ya. Itu ya. Kemudian selanjutnya, nah, luas wilayah, luas daratan Indonesia menurut Badan Pusat Statistik 2015 adalah 1.931.900
900 berapa itu? 13.578 kilometer. Itu luas perairan ya. Kemudian ada geospasi tahun 2015 itu nyampe segini. Semua ya. Dari peta ini semua gambar. Itu luas wilayah Indonesia. Sangat luas ya. Kira-kira sampai berjalan kalau dari remaja sampai tua paling nyampe sana. Ya. Kalau jalan kaki tapi ada yang ditanyakan anak-anak? Jadi sekali lagi Bapak Guru tadi lupa menyampaikan manfaat daripada apa kita belajar ini. Ya, ini ilmu ini manfaatnya sangat banyak ya. Jadi dari belajar ini nanti bermanfaat untuk menentukan, misalnya kalau sampai suatu saat akan menjadi seorang bisnismen. Karena posisi strategis maka perdagangan sangat terbuka ya. Kemudian menjadi petani ya, misalnya. Jadi karena sangat subur Indonesia, berada di wilayah cincin api yang dimana di situ ada gunung meletus ya, yang mengeluarkan material-material yang sangat menyuburkan bagi pertanian, sehingga kalau mau memutuskan pertanian bisa menjadi petani yang bagus ya. Tuh, pedagang bisa, petani bisa, kemudian bisa juga menjadi di transportasi misalnya, potensinya membuat perusahaan misalnya transportasi darat ataupun transportasi laut ya. Itu jadi manfaatnya sangat banyak dalam kehidupan ya. Mari kita lanjutkan. Ada yang tanyakan? Jam segini biasanya memang ngantuk ya? Ya biasanya begitu. Tadi sudah olahraga apa belum? Sudah ya. Jadi program pemerintah jam 9 atau jam 10 itu ada istilahnya peregangan otot. Jadi setelah duduk dari pagi tadi jam 8 ya, setengah 8 sampai sekarang itu, maka dibutuhkan peregangan otot ya. Caranya bagaimana? Biar tidak terjadi ketegangan. Nah, silakan berdiri sebentar. Semua berdiri. Ya, biar nggak ngantuk. Ya, karena dilihat tadi ngantuk, maka silakan berdiri. Kemudian tangan ke depan. Ya, tangan ke depan. Kemudian digenggamkan. Nah, silakan digenggamkan. Rasanya bagaimana? Enak kan? Setelah itu taruh di sini, diputer. Nah, diputer kanan, kiri, kemudian kepalanya ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, kemudian ke samping, ke kiri, kanan, kiri, kanan. Nah, kemudian senyum. Nah, setelah itu duduk lagi sudah fresh. Itu ya. Jadi batas wilayah Indonesia ini di utara ada Malaysia, ya, yang sekarang lagi rame dengan sengketa Ambalat, oyokan perbatasan. Ya, karena kenapa di sana kok rebutan? Karena Ambalat itu mengandung banyak sumber minyak, tambang minyak itu sangat besar, sehingga memungkinkan nanti Malaysia sama Indonesia itu perang. Ya, kemudian Papua, di timur ada Papua Nugini yang penduduknya manis-manis ya. Tahu? Manis-manis penduduknya. Ada kanguru di sana ya. Kemudian ada selatan, Timur Leste. Australia itu laut ya. Timur Leste yang dulu masuk di timur-timur. Sekarang menjadi negara sendiri ya. Kemudian barat ada India.
India yang cantik-cantik itu loh, yang cantik tapi ya bahasanya kan bahasa India itu apa kabar itu kiale, kiale bye. Biasanya kan acah-acah gitu ya. Ya, nah itu makanya Indonesia karena terletak di situ, maka tidak jarang kita lihat misalnya di Sumatera atau di Kalimantan itu banyak sekali penduduk-penduduk India juga ada, ya, yang sekarang menjadi penduduk Indonesia. Batas laut, nih, jadi titik-titik ini ya, 12 mil aturannya, sampai ini kan zona ekonomi eksklusif istilahnya 200 mile, ya 200 mile dari bibir pantai itu. Kemudian batas udara kalau batas ya Pak. Karena udara itu sangat apa? Sangat penting ya. Ini batas ruang angkasanya. Jadi di mana ada bumi ataupun air yang masuk wilayah Indonesia, maka ke atasnya adalah masuk wilayah negara Indonesia. Zaman sekarang perang itu sudah tidak pergi ke mana-mana, tetapi yang pergi adalah rudalnya. Ya, yang pergi itu rudalnya, kemudian drone. Nah, itu yang pergi. Bagaimana Pak Indonesia misalnya dikirimi rudal satu saja misalnya, rudalnya Rusia, Sarmat, maka bisa jadi satu Jakarta itu habis satu rudal. Itu ya, sekarang ledak. Karena mampu mencapai berapa? Ribuan kilometer. Sehingga diterbangkan dari Rusia, ditujukan ke Jakarta, dikirimi paket COD ya, dibayar di Jakarta. Itu potensinya. Makanya wilayah udara itu sangat penting. Makanya kan terkenal beberapa tahun yang lalu ya, ada pesawat tempur Amerika yang lewat di wilayah Bawean. Dekat wilayah Bawean itu sama Madiun ya. Nah, kita kan punya bandara di Madiun, langsung dikejar sama pilot kita. Tetapi kalau itu diteruskan misalnya terjadi konflik, ya kemungkinan besar kalah, karena memang kalah canggih, ya itu sudah istilahnya itu sudah di lock. Jadi negara-negara besar seperti Amerika ketika ada kapal perangnya lewat, maka di situ pasti ada diikuti oleh pesawat tempur, ya itu. Ada yang tanyakan sampai sini? Nah ini karakteristik ya, karakteristik daratan. Nah itu naik gunung, daratannya. Kemudian karakteristik perairan, ada laut. Yang suka naik gunung, menjadi pencinta alam. Enak ya, naik gunung itu asik ya. Ya, iya. Memang membutuhkan effort yang lebih atau usaha yang lebih karena memang butuh banyak biaya ya. Tetapi kalau sudah di atas gunung menginjak langit itu rasanya seperti apa ini? Ya, Widat itu yang pernah ya, Widat ya. Jadi melihat hamparan kabut yang putih kaki kita dari sana itu sangat enak sekali. Naik gunung. Mau tak nanti naik gunung? Mau. Nanti tergantung dari izin dari orang tua sampean. Karena kalau kita naik gunung, maka paling tidak sepatu harus bagus, yang sesuai standar. Karena sangat fatal kalau sepatunya jelek ya. Tuh. Seneng, memang seneng. Di alam itu seneng ya. Nanti di atas kan kita bisa ini, kita bisa lihat ya, monyet-monyet gitu. Harimau itu masih ada di atas gunung itu. Nah ini daratan ya, penampakan. Ini gunung api ya. Yang dikatakan tadi cincin api ya. Ya, banyak sekali ya gunung-gunung berapi. Yang itu ketika meletus itu sudah sejarah mengatakan letusan anak
Gunung Krakatau menjadikan dunia kelaparan. Kenapa kok kelaparan? Karena matahari sinarnya tidak bisa menembus ke bawah sampai 6 bulan. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di Eropa. Jadi saking dinginnya, sinar matahari kan nggak bisa nembus. Akhirnya apa? Akhirnya pertanian-pertanian membusuk. Itu wabah kelaparan. Sekitar tahun 18 ya. Tahun 12 ya, 1200-an. Tuh. Jadi kita belajar sekilas. Kemudian perairan. Ada perairan laut yang sangat indah ya. Kemudian ada perairan darat, ada sungai, ada danau. Laut sangat indah sekali sehingga banyak sekali wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Misalnya di Bunaken ya. Ini kemungkinan besar di Bunaken ini. Jadi untuk penyelaman ya. Kemudian laut Indonesia juga banyak sekali atau kaya dengan sumber daya ikan ya, ataupun makhluk-makhluk laut yang ada. Misalnya di perbatasan atau di Laut Sulawesi ya, itu terkenal dengan tuna sirip kuning. Tuna sirip kuning itu sekali bisa nangkap itu kan 50 kilo beratnya biasanya, 50 sampai 100 kilo. Dapat satu kaya ini. Kenapa? 1 kilo itu bisa sampai 50 dolar atau 100 dolar. Itu di sini. Kalau di Jepangnya ya, sangat mahal. Nah, itu adanya di Sulawesi, perairan yang dalam itu, ya, di Laut Sulawesi. Ya. Kemudian ada perairan darat ya, ada sungai. Sungai kita kalau di Jawa ada Bengawan Solo ya. Riwayat Mukini. Itu ya. Dulu menjadi urat nadi transportasi. Sekarang karena kondisinya sudah berbeda, maka tidak lagi dijadikan sebagai sarana transportasi air ya. Kemudian ada danau. Banyak sekali ya danau Toba yang terkenal itu ya di Sumatera. Itu. Ada yang tanyakan? Sebenarnya enak ya, geografi itu enak. Ya, pelajarannya kan asik. Sampai bisa membayangkan, nanti tinggal mengaplikasikan dengan melihat. Misalnya pelajaran tentang tadi itu ada gunung. Nanti kan bisa kita aplikasikan naik ke gunung. Ke masalah pasar, ya, pemenuhan ekonomi. Kita bisa mengaplikasikan ke pasar, wawancara, ya, itu pelajaran geografi itu asik di situ, sehingga tidak hitung-hitungan seperti matematika ya, yang hanya menghitung angka tidak ada duitnya. Jadi sebenarnya ya, kalau sini dekat dengan pegunungan gitu, pasti akan sering saya ajak naik ya ke gunung, ke sungai, lihat bebatuan itu. Nah ini ya perairan darat, nih ada waduk, danau. Kalau naik Gunung Rinjani nanti akan bertemu dengan danau di Gunung Rinjani yang sangat indah. Tidak selalu berbahaya kok, naik gunung itu tidak selalu berbahaya. Tergantung kitanya. Ya. Kalau gunung itu berapi dan kawahnya masih aktif, maka cenderung kalau sudah naik puncak itu berbahaya. Kalau tidak benar-benar peralatannya mumpuni. Kenapa? Karena pasir ya, biasanya pasir kan licin. Makanya kemarin turis Brazil itu kan terperosok karena licin. Dan punggungannya itu biasanya sempit. Ya, punggungan ini gini. Nah, ini yang dinamakan punggungannya, biasanya dipakai untuk lewat. Ya. Yang enak-enak ya naik ke Arjuno, ke Panderman, ke Botak, gitu ya, ke Gunung Slamet, ya, yang enak ya. Jadi kita bisa melihat alam. Nah ini ada jenis-jenis danau ya, danau tektonik, kemudian danau vulkanik, danau kars, danau tektonik vulkanik. Jadi
Tektonik itu biasanya dulunya itu disebabkan oleh adanya tenaga yang dari dalam bumi. Buminya marah, lempengnya nepuk, pecah. Nah, itu air naik, itu bisa menjadi danau. Kemudian vulkanik itu dari letusan gunung api. Biasanya adanya di bekasnya gunung. Seperti Danau Toba itu ya. Itu kan dari letusan gunung api. Kemudian danau yang ada di Rinjani gitu ya. Kemudian ada tektovulkanik ya. Gabungan dari dua. Danau Kars. Kars itu biasanya yang ada di gua-gua, yang ada di kapur. Airnya bening ya. Ya. Wisata gua. Gitu ya. Kan melihat sekali ya. Kalau lihat gini kan bayangannya kan pengen lihat ya. Kira-kira nanti kalau minta kunjungan kemana kira-kira? Kan ada outbound ya, kunjungan. Ini rencananya ke mana? Ke perusahaan. Ya, nggak tahu masih dicari. Kan sampean bayangkan ketika berada di sini ya, bawa pancing ya. Atau di mana? Di atas perahu gitu sambil mancing ya. Kan pasti seneng ya. Kemudian lihat di sini, kalau nggak lihat hantu ya nggak seneng. Tapi bukan itu ya. Jadi enak ya, seneng kan ya. Sebenarnya gitu ya. Kalau project based learning atau pembelajaran berbasis project itu harus banyak pergi-pergi. Ya kalau nanti kelas 11 sama 10 mau mampu membiayai ya, monggo saya hantarkan. Kan enak ya. Karena enggak harus di kelas. Belajar kan enggak harus di kelas. Bisa di mana saja ya. Nah ini laut. Kalau laut semua sudah tahu. Perairan laut. Jadi ada laut terbuka, kemudian laut setengah tertutup, kemudian laut tertutup. Yang laut terbuka itu biasanya laut-laut yang berada di wilayah yang terbuka. Kalau tertutup biasanya tertutup oleh daratan, gunung-gunung gitu. Makanya laut terbuka itu biasanya ombaknya besar atau tinggi. Enak kan? Kalau bayangkan gini kan enak. Sekolah itu kan enak sebenarnya. Bayangkan gitu ya. Oh ya Pak, ini pelajaran tentang batu, litosfer. Maka pergi ke sungai, lihat batu. Kan enak sebenarnya ya. Kemudian, mau seperti itu dah. Enak kan gitu. Tentang gunung, kita pergi ke gunung, lihat gunung. Cuma sayangnya ya, orang tuanya kadang-kadang nggak nyetujui. Nanti kalau ada apa-apa, kita yang kena itu. Nanti kalau sudah dikumpulkan, geografi senangnya saya gitu saya. Kalau pelajarannya tidak hanya melulu pada belajar di kelas, ya. Yang kemarin kan sudah saya suruh, ya, tugasnya kemana saja. Ada yang ke petani, ada yang nanam, gitu ya. Nah, di kelas 11 ini juga proyeknya nanti ada penelitian di bidang pertanian. Ya, nggak usah ujian, enak ya. Penelitian pergi-pergi, udah gitu. Ya ini faktor yang mempengaruhi kondisi laut. Ya, ada kedalaman laut Nusantara secara umum dipengaruhi oleh dua paparan benua atau continental shelf besar, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul. Nih, ya laut dangkal. Kemudian ini laut dalam. Bisa dilihat dari warna airnya. Semakin hitam, ya maka laut itu semakin dalam. Ya, itu. Nih, ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada?
Nggak ada. Ngantuk atau gimana? Cukup jelas. Ya, sekarang kondisi laut Indonesia dipengaruhi oleh pasang surut ya. Dinamika pasang surut sangat dipengaruhi oleh peri, perioditas ya, perioditas bulan, matahari, dan efek rotasi bumi. Jadi bumi itu kan berotasi ya. Di samping dia berevolusi, juga dia berotasi. Yang menyebabkan, rotasinya menyebabkan siang dan malam. Kalau revolusinya bisa pergantian tahun. Rotasinya berapa? Berapa jam? 23, 23 berapa? 56 jam. Jadi nggak sampai 24 jam. Masih ada kurangnya sedikit. Kalau matahari lama ya. Rotasinya kurang lebih 360 atau 1 tahun itu ya. Kemudian revolusinya kurang lebih 380 juta tahun. Jadi apakah fix dengan agama? Benar, sama. Nanti suatu saat matahari akan terbit dari barat. Itu dengan teori revolusinya matahari itu revolusinya mengelilingi galaksi Bima Sakti ya. Maka kemungkinan besar nanti akan terjadi matahari terbit dari barat. Dan saat itulah kiamat. Kiamat ya. Tapi 380.000 tahun. Ya, juta ya. Tahun. 380 juta tahunan. Masih lama. Jangan khawatir. Kiamatnya masih lama. Ya. Yang belakang ayam, adem. Kayaknya kipasnya dingin ya. Sehingga menyebabkan kita ngantuk. Lah, ada namanya pasang surut harian tunggal ya. Kemudian pasang surut harian ganda. Pasang surut campuran condong harian tunggal. Jadi terjadi pasang surut ya. Air laut. Kalau surut biasanya anak-anak apa? Karang. Ya, tahu karang dah. Karang itu ngambilin binatang-binatang laut gitu ya. Kepiting, terus apa kerang dan sebangsanya gitu ya. Seneng biasanya. Kemudian sumber daya hayati laut Indonesia sangat indah ya. Ini terumbu karang. Biasanya yang paling bagus itu di Bunaken. Mangrove. Mangrove yang paling dekat di mana? Layar. Pantai Layar kita loh, sana. Nah, itu kan ada mangrove. Kemudian di Delgan ada mangrove. Kemudian ada Padang Lamun. Ini binatangnya bagus ya. Di dalam air tumbuh rumput ya. Ini dalam air bukan di anu. Ini kan terumbu karang. Kemudian sangat indah ya. Sampai bayangkan kalau menyelam. Kita bayangkan menyelam. Pejamkan mata, bayangkan bahwa selam, nyelam, lihat terumbu karang yang indah. Enak kan? Enak. Ekoregion Laut Indonesia. Jadi Samudra Hindia, ada Selat Malaka, Laut Natuna, kemudian Selat Karimata. Ya, ini. Ekoregion laut adalah wilayah perairan laut dengan komposisi spesies yang relatif homogen dan berbeda dengan wilayah yang berdekatan. Jadi Indonesia itu memiliki 18 ekoregion laut, termasuk samudra, selat, dan laut. Sampai ke Malang sana, samudra. Sampai ke Bali kemarin, selat. Ya, itu ya. Sampai ke sini, ke campur sana, itu laut. Ya, nanti ke Bawean ya. Bawean itu kan terkenal keindahannya, cuma tidak boleh dibangun seperti Bali.
karena agamanya kan kuat kalau Bawean ya. Nah, ini perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional. Ini, kalau dulu daerah kita ada pelabuhan besar di Tuban. Ya, Tuban itu pelabuhan besar zaman era kolonial Belanda. Makanya di pelabuhan Tuban itu banyak sekali ditemukan, kalau penyelam itu menemukan harta karun. Mulai dari apa? Mulai dari tembikar, ya, kemudian uang, emas, itu Tuban tuh. Gitu ya. Jadi Indonesia merupakan negara maritim. Hal ini merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia. Konsep ini tampaknya sudah terwujud pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Jadi sudah terkenal ya. Sampai kapalnya Sriwijaya itu nyampe ke Thailand, sampai zaman era dulu. Pak, bagaimana kembalinya? Nggak ada kompas. Bingung ya. Ternyata di geografi dipelajari namanya astronomi, perbintangan. Lah, nelayan itu menggunakan rasi bintang ya, atau gugusan bintang itu untuk petunjuk mereka untuk pulang. Kalau di orang sini menyebutnya adalah lintang krakal, yang bentuknya seperti krakal gini. Itu bisa terlihat jelas kalau tidak ada mendung, ya, cuacanya cerah, kemudian tidak terang bulan. Nah, itu dipakai untuk petunjuk nelayan sebagai petunjuk arah. Ya. Orang Campurjo sudah pasti paham ya. Yang nelayan. Itu kan hebat ya. Jadi mbah saya dulu itu nyampe ke Kalimantan. Mbah saya itu nyampe ke Kalimantan, sampai nelayannya itu kok bisa pulang ya padahal nggak ada mesinnya. Mengikuti arah anginnya. Itulah kehebatannya. Nah, ini ya, Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaannya abad 6 sampai 100 Masehi. Kemudian kerajaan ini menguasai seluruh jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Jadi dari dulu itu ini ya, petanya perdagangan itu sudah dilakukan sejak era Sriwijaya. Makanya kalau sampai lihat ada uang Cina itu kan, di Pantenan itu banyak sekali terdapat uang dulu, uang Cina. Kepeng istilahnya ya, kepeng. Yaitu perdagangannya melalui kapal itu. Padahal belum ada mesin. Cina sini itu kalau penerbangan itu sekitar 4 jam, 4 jam lebih sedikit. Jadi saya terbang dari Guangzhou ke Surabaya itu sekitar 4 jam setengah. 4 jam loh ya. Nah, kalau naik kapal biasa ikut angin berapa hari ya? Belum ada badainya. Ya. Membayangkan dulu orang dulu itu sangat pemberani. Ada yang tanyakan? Nah, ini kerajaan yang terkenal adalah kerajaan Majapahit ya. Yang menyatukan penyatuan Nusantara oleh Majapahit. Terkenal dengan apa? Sumpah Palapa. Jadi itu ya. Jadi bekas-bekas kejayaan Nusantara. Dan dulu itu nyampe Siam, Champa, Myanmar, Kamboja, Tiongkok, India, dan Bangladesh. Sudah era Majapahit ya. Nah, ini pelabuhan penting ya. Zaman dulu, zaman era VOC. Jadi memang pelabuhan itu sangat strategis ya. Sekarang di dekat kita ada pelabuhan internasional, ada JP ya. Kemudian ada offshore, shore base itu. Itu sampean bisa pergi ke seluruh dunia itu lewat situ. Makanya kalau masuk ke pelabuhan harus pakai paspor. Nggak boleh kalau nggak bekerja situ.
kalau masuk ke area itu. Karena di situ kita bisa pergi ke luar negeri, ya. Kemudian JP itu, jadi perkiraan nanti kalau JP itu sudah maksimal, kemudian di Thailand sudah maksimal, maka Thailand juga membuat selat ya, terusan. Maka Singapura akan bangkrut. Karena sudah tidak lagi melewati Singapura. Singapura itu kan kaya itu kan bukan karena sumber daya alamnya, tetapi karena pelabuhannya. Maksudnya sumber daya alam itu bukan karena tambangnya, pertanian, bukan. Tapi karena pelabuhan. Dan itu sudah sekarang kabarnya sudah ada pembangunan terusan itu. Sehingga nanti Indonesia itu menjadi porosnya, lewatnya langsung ke Thailand. Nembus ke Thailand, ke Cina. Nah, di era perang sekarang ya, nuklir, yang paling aman itu Indonesia. Makanya gencar-gencarnya perang kemarin, ya, antara Rusia dan Ukraina itu banyak sekali warga negara Rusia yang kembali. Karena memang secara peta Indonesia itu sangat diuntungkan di perang itu. Aman lah kalau ada misalnya terjadi letusan nuklir betul itu, negara yang kemungkinan tidak kena imbas itu Indonesia. Cina kena, Cina itu kan perbatasan dengan Rusia. Itu ya. Karena kita lanjutkan yang akan datang. Nah, sekarang kita kuis ya. Kuis atau sudah habis tak waktunya ini? Sudah berapa menit? Belum ya? Belum habis. Iya, anak-anak. Baru berapa sih? 36 menit ya? Kurang lebih. Oke. Tenang saja ya. Ada yang tanyakan sampai sini? Nah, ditanyakan. Sebenarnya nanti akan ada tugas ya. Tugas nanti bisa dikirim langsung ke lewat Google Drive yang akan saya share ya. Tugasnya. Tapi di akhir pertemuan semester 2, semester pertama ini ya, semester genap ini, semester ganjil, nanti akan ada project ya untuk kelas 11 ini. Ini projectnya ya, saya lihatkan projectnya. Ini kan masih banyak pertemuan. Projectnya ini, ya. Analisa potensi tanaman jagung yang ada di Desa Pantenan. Jadi nanti akan dibentuk 4 kelompok ya. Ini disiapkan. Silakan nanti yang kelas 11 ini nanti membuat itu ya. Jadi pertama ini ya, tujuannya mengidentifikasi kondisi aktual ya. Budidaya tanaman jagung di Desa Pantenan. Ya. Termasuk jenis varietas, sistem tanam dan pola panen. Jadi nanti sampai nanti bisa jenis varietas itu bisa misalnya BC atau NK ya. Varietasnya. Kemudian sistem tanamnya bisa pakai manual atau pakai mesin. Ya. Pakai tradisional yang dikerakal dulu ya. Itu. Kemudian produktivitas hasil panen. Nanti dicatat ya. Jadi musim ini kan sebentar lagi kan musim hujan. Nanti anak-anak silakan mencatat itu ya. Produktivitas nanti bisa per jagung atau per biji atau per buah itu bisa menghasilkan berapa gram. Nanti itu ya. Kemudian faktor apa yang mempengaruhi? Misalnya nanti anak-anak ada faktor pupuknya, kemudian pola tanam. Pola tanam itu bisa jaraknya antar jagung ya. Nanti dianalisa. Enggak apa-apa, kita lebih waktu enggak apa-apa. Lebih dari itu enggak usah dimatikan ya. Ya, saya dimatikan dulu. Itu ya. Kemudian mengevaluasi potensi pengembangan. Ya.
tanaman jagung sebagai komoditas unggulan. Oh ternyata hasilnya seperti ini Pak, perlu diadakan seperti ini. Nah, itu nanti kita akan terjun, kemudian memberikan rekomendasi strategis ya hasil produksi. Misalnya produksi efisiensi budidaya, kemudian mendorong kolaborasi lah. Ini nanti akan saya kirimkan lewat grup, dipelajari, dipersiapkan, kelompoknya dibentuk, kemudian kita eksekusi di akhir dan tidak usah pakai ujian. Kan enak ya? Kemudian sebelum itu, ini agak rusak ini, bentar ya. Kita akan kerjakan, sebelum kita akhiri ya, coba kita nah nanti kita lanjutkan karena waktunya sudah tinggal sedikit. Nah, kita masuk game ya. Nanti dijawab game geografinya. Kita nikmati saja ya. Loadingnya ternyata nggak bagus ya. Sebentar ya. Sama ternyata. Oke. Jadi kita kerjakan kuisnya ya. Tadi jalan bagus, kenapa sekarang kok tidak jalan? Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu apa? Asia dan Afrika, Asia dan Australia. Habis waktunya. Oke anak-anak, nanti game ini akan saya kirimkan di grup ya. Kuisnya ini nanti akan saya kirimkan di grup, kemudian setelah kita mempelajari ini, ya, kira-kira aplikasi apa kita aplikasikan dalam kehidupan. Tadi kan sudah tahu strategisnya, bahwa Indonesia berada di antara berapa benua, sehingga memungkinkan menjadi lintasan dari berbagai bangsa. Maka bisa diaplikasikan nanti ketika sampean mau menjadi bisnismen, misalnya menjadi seorang petani. Ya, karena berada di wilayah cincin api, maka wilayah cincin api itu sangat dimungkinkan tanahnya akan subur, dan itu benar-benar terjadi. Bisa menjadi seorang petani, ya. Kemudian menjadi bisnismen, bisa misalnya nanti suatu saat anak-anak ini menjadi bisnismen di bidang kargo, ya, pengiriman barang, ya, ekspor impor, ya. Kemudian perdagangan antar pulau, ya, perdagangan antar negara yang sekarang sangat terbuka, gitu ya. Jadi seperti itu bisa diaplikasikan di pelajaran ini. Ya. Bisa menjadi pedagang, nanti bisa menjadi petani, bisa menjadi peternak, dan lain sebagainya, karena wilayah Indonesia sangat bagus. Kemudian setelah itu kita apa? Kita akan refleksi. Nah, kita refleksi ya, merefleksi. Setelah mempelajari ini, kira-kira apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah diciptakannya bumi yang
sangat subur, makmur misalnya ya. Kemudian posisi strategis yang ada di Indonesia yang memungkinkan kita gampang sekali untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Selain itu apa? Sumber daya tambangan. Saya kira cukup anak-anak, dan nanti tugasnya ini akan saya kirim dan akan saya kasih silakan nanti dipelajari di rumah ya. Dipelajari pertemuan yang akan datang, kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Marilah pelajaran ini kita akhiri dengan kita mendoakan kepada kedua orang tua kita, kemudian berdoa agar ilmu kita atau ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Mari berdoa. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilman nafi'ah. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.